Teman-teman yang terkasih, saya senang kita bisa bertemu lagi. Ini adalah video keempat dalam miniseri kesehatan saya yang didedikasikan untuk memperlambat proses penuaan. Banyak dari kalian sudah menonton video-video saya sebelumnya, di mana saya membagikan rahasia anti penuaan saya, yaitu 1 latihan, 1 suntikan, dan 1 minuman yang membuat saya tetap muda. Dalam video ini, saya akan membagikan 1 rahasia lagi kepada kalian, yaitu bagaimana cara menghadapi stres. Stres adalah salah satu faktor terkuat yang menyebabkan penuaan. Memang, nutrisi yang baik, suplemen, dan olahraga sangat efektif. Namun, stres bisa dianggap sebagai faktor tunggal terkuat yang mempercepat jam biologis tubuh kita. Stres menyerang sistem saraf kita, yang merupakan pusat kendali tubuh. Ketika kita merasa khawatir, takut, bingung, tidak aman, memiliki suasana hati buruk secara kronis dan pola pikir negatif, serta seringkali membenci pekerjaan kita, hormon stres kortisol menumpuk dalam darah dan mulai melakukan pekerjaan destruktifnya yang merusak. Hormon adalah pembawa pesan kimia yang diproduksi oleh kelenjar. Kalian semua pasti pernah mendengar tentang hormon seksual seperti testosteron untuk pria dan estrogen untuk wanita. Tetapi ada banyak hormon lainnya, dan kortisol adalah salah satunya. Sederhananya, stres memicu peningkatan kortisol, dan kortisol perlahan merusak kesehatan kita, serta mempercepat penuaan. Karena itu, menghilangkan stres secara efektif sangat penting untuk menjaga tubuh tetap muda, menarik, dan penuh energi. Salah satu metode terbaik untuk menghilangkan stres adalah terapi alam. Jika kalian mendaki gunung, menghabiskan waktu di dekat danau yang indah, berjalan di pantai sambil menikmati suara ombak, kadar kortisol kalian akan menurun secara bertahap dan stres akan hilang. Bahkan jika kalian hanya mengunjungi taman besar di kota, mendengarkan kicauan burung dan desiran daun yang tertiup angin, kalian bisa merasakan efek yang serupa. Sayangnya, bagi banyak dari kita, terapi alam tidak selalu memungkinkan. Jutaan orang tinggal di kota memiliki jadwal yang padat, dan banyak yang memiliki anggaran terbatas. Beberapa orang pergi ke tepi laut atau mengunjungi taman pada akhir pekan. Yang lain mengambil liburan setahun sekali dan menghabiskan waktu di resort pantai. Tetapi itu tidak cukup. Kita perlu menghilangkan stres tiap hari. Hari ini, dalam video ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara melakukannya di rumah, dengan nyaman di kamar tidur kalian sendiri dan tanpa biaya sepeser pun. Suara penyembuhan atau healing sound. Suara penyembuhan bukanlah penemuan baru-baru ini. Suara-suara ini memiliki sejarah panjang yang tercatat dalam banyak kebudayaan. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar tentang mangkuk bernyanyi Tibet. Mangkuk-mangkuk ini digunakan di Tibet untuk tujuan penyembuhan dan meditasi. Di India, terdapat ajaran kuno yang disebut mantra yoga. Mantra adalah suara yang bergetar pada frekuensi tertentu. Para murid mendapatkan mantra mereka sendiri dari guru, yaitu pembimbing spiritual. Dengan mengulanginya berkali-kali, para praktisi memperoleh manfaat spiritual dan fisik. Aum, Aum, Shanti, Shanti, Shanti. Di Tiongkok, dikembangkan 5 suara penyembuhan, yaitu sebuah teknik khusus yang menggunakan suara vokal untuk melepaskan energi yang stagnan atau energi yang tersumbat, dan menyeimbangkan 5 sistem organ utama dalam tubuh, yaitu paru-paru, ginjal, hati, jantung, dan limpa. Setiap suara berhubungan dengan organ tertentu. Ketika digabungkan dengan pernapasan, gerakan, dan visualisasi, praktik ini dapat mengeluarkan energi negatif dan mengisi kembali Qi atau energi positif. Qigong di Tiongkok adalah praktik tradisional pikiran dan tubuh yang menggunakan gerakan lembut, pernapasan, dan kesadaran terfokus untuk menumbuhkan serta mengatur kekuatan hidup vital
yang disebut Qi, dengan tujuan mendukung kesehatan, umur panjang, dan keseimbangan batin. Praktik ini dilakukan secara luas di taman, rumah sakit, dan sekolah bela diri di seluruh negeri, baik sebagai latihan sehari-hari maupun sebagai bagian dari pengobatan tradisional Tiongkok. Banyak tradisi syamanik, yaitu sebuah sistem kepercayaan dan praktik spiritual di mana seorang syaman, yaitu dukun atau perantara roh, berkomunikasi dan berhubungan dengan dunia roh. Di berbagai belahan dunia menggunakan drum, alat bergetar seperti kerincingan, Dan nyanyian berulang untuk memasuki keadaan trans, yaitu keadaan kesadaran yang berubah. melakukan pekerjaan pemulihan jiwa, serta mendukung penyembuhan fisik dan spiritual. Banyak penyihir di masa lalu dan bahkan hingga saat ini tetap menggunakan berbagai teknik suara dalam praktik mereka di era modern. Namun, hingga abad ke-20, semua ajaran ini berada di luar sains modern. Pada abad ke-20, beberapa dokter menemukan hubungan antara frekuensi suara tertentu dan efeknya terhadap kesehatan. Bagaimana saya menemukan suara penyembuhan untuk diri sendiri? Saya akan menceritakan bagaimana saya menemukan healing sound atau suara penyembuhan untuk diri saya sendiri. Saya mempelajarinya dari karya-karya ilmiah Dr. Joseph Puleo. Dr. Joseph Puleo. Dr. Joseph Puleo adalah dokter medis Amerika, musisi dan penulis yang diakui karena menjalin hubungan antara cakra dan frekuensi penyembuhan pada tahun 1970-an. Beliau juga merupakan pelopor di bidang sound healing atau suara penyembuhan, dan karyanya telah berpengaruh dalam pengembangan banyak teknik sound healing atau suara penyembuhan modern. Dr. Puleo juga mempelajari yoga. Maksud saya ajaran filosofis kuno, bukan hanya latihan fisik. Banyak dari kalian mungkin pernah mendengar sebagian ajaran ini, khususnya tentang cakra. Bagi kalian yang belum tahu tentang cakra, saya akan berikan penjelasan singkat dan sederhana. Menurut ajaran yoga, tubuh manusia memiliki tubuh ganda, yaitu kembaran, yang terbuat dari materi non-fisik. Berbagai ajaran memberikan nama berbeda untuk kembaran ini. Beberapa nama yang mungkin sudah sering kalian dengar antara lain adalah aura, astral body, dan subtle body. Kembaran ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang bergetar dengan kecepatan luar biasa. Partikel-partikel ini mirip dengan yang membentuk bintang-bintang. Oleh karena itu, beberapa ajaran menyebut astral body karena astrum dalam bahasa Latin yang berarti bintang. Dan dalam yoga, tubuh ini disebut dengan subtle body atau tubuh halus. Nama bukanlah hal yang penting selama kalian mengerti maknanya. Di sini saya akan menggunakan istilah yoga, yaitu subtle body atau tubuh halus. Tubuh ganda atau kembaran dari subtle body atau tubuh halus kita memiliki 7 pusat energi yang disebut cakra. Cakra sendiri berarti pusaran energi berbentuk lingkaran, pusat getaran tertentu, dan setiap pusat bertanggung jawab atas sifat spiritual tertentu. Di sini saya menunjukkan nama-nama cakra dalam bahasa Inggris dan Sanskerta. Throat chakra atau muladhara, frekuensi 396 Hz, fungsinya untuk fokus, pemikiran materialistis. Sakral chakra atau svadhisthana, frekuensi 417 Hz, fungsinya untuk energi seksual. Solar plexus chakra atau manipura, frekuensi 528 Hz, fungsinya untuk kekuatan pribadi. Heart chakra atau anahata, frekuensi 639 Hz, fungsinya untuk cinta, hubungan, dan komunikasi. Throat chakra atau visuddha, frekuensi 741 Hz, fungsinya untuk intuisi dan spiritualitas. Third eye chakra atau ajna, frekuensi 852 Hz, fungsinya untuk kemampuan melihat hal gaib, penglihatan batin, kekuatan magis, dan komunikasi dengan roh. Round chakra atau sahasrara, frekuensi 963 Hz,
Fungsinya sebagai cakra malaikat pelindungmu. Banyak dari kalian mungkin pernah mendengar tentang third eye chakra atau mata ketiga cakra yang bertanggung jawab atas kekuatan magis, komunikasi dengan roh, meditasi, dan bimbingan ilahi. Third eye chakra atau mata ketiga cakra bergetar pada frekuensi 852 Hz. Terletak tepat di antara alis, sedikit di atas alis. Jika kalian menyentuh titik ini dengan jari, kalian akan menemukan lekukan kecil. Inilah tepatnya lokasi third eye atau mata ketiga. Pada zaman kuno, banyak orang memiliki cakra ini yang sudah berkembang. Mereka bisa melihat roh dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka bisa bertanya tentang masa depan, penyembuhan, dan banyak hal lainnya. Jadi pada dasarnya ini adalah cara belajar mereka yang tidak memerlukan usaha mental. Kemudian para pemandu spiritual memutuskan bahwa manusia perlu mulai mengembangkan pikiran dan pemikiran logis mereka. Jadi mereka menonaktifkan third eye atau mata ketiga. Dengan setiap generasi baru, orang-orang secara bertahap kehilangan kemampuan supranatural mereka dan terpaksa mengembangkan pikiran dan pemikiran logis. Namun, beberapa orang, sangat sedikit, mempertahankan karunia kuno ini. Orang-orang ini menjadi nabi, penyihir, imam, dan guru spiritual. Yang tersisa dari masa itu sekarang adalah lekukan kecil di tulang tengkorak kita antara alis, tempat cakra third eye atau mata ketiga berada. Semua penyihir yang mempraktikkan memiliki cakra ini yang aktif dengan baik. Cakra ini memungkinkan mereka menghubungi alam non-fisik, roh-roh, malaikat pelindung kita, memungkinkan mereka mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban. Heart chakra atau cakra hati bertanggung jawab atas perasaan cinta, koneksi, dan hubungan. Frekuensinya 639 Hz. Pernahkah kalian berpikir mengapa hati di semua budaya menjadi simbol cinta? Secara anatomi dan fisiologi, hati hanya untuk memompa darah. Namun, pada zaman kuno semua orang tahu tentang cakra. Jadi orang-orang mengerti bahwa hati berhubungan dengan cinta. Dan sebagai simbol cinta, itu tetap ada dalam ingatan kolektif di semua budaya hingga zaman modern. Cakra-cakra bertanggung jawab atas energi seksual dan bergetar pada 417 Hz. Energi seksual tidak hanya bisa digunakan untuk hubungan seksual, tetapi juga untuk meditasi. Namun ini bukanlah topik hari ini. Video ini didedikasikan untuk stres. Jadi di video ini kita berfokus pada solar plexus chakra. Cakra ini bergetar pada 528 Hz. Cakra ini bertanggung jawab untuk transformasi, baik fisik maupun spiritual, juga untuk perbaikan DNA, dan saat diaktifkan memberikan kekuatan pribadi. Salah satu kekuatan pribadi ini adalah kemampuan melawan stres. Kemampuan ini dapat diaktifkan oleh frekuensi suara tertentu, dan kalian bisa mendengarkan suara ini saat beristirahat atau tidur. Dr. Puleo menemukan bahwa setiap cakra bergetar pada frekuensi suara yang khas. Ketika kita mereproduksi setiap frekuensi tersebut, kita mendapatkan akses ke kekuatan spiritual dan fisik dari setiap cakra. Skala yang dikembangkan Dr. Puleo disebut solfeggio. Meskipun kalian bukanlah musisi, kalian pasti pernah mendengar tentang skala musik dasar, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ini disebut solfeggio dalam teori musik. Namun, skala Dr. Puleo tidak persis sama dengan nada-nada tersebut. Tetapi karena ada 7 frekuensi dalam skalanya, murid-muridnya menyebutnya solfeggio. Dalam sistem Dr. Puleo, frekuensi solar plexus 528 Hz sering disebut sebagai frekuensi mukjizat karena kemampuannya membawa relaksasi, mengurangi stres, memperbaiki DNA, dan menurunkan kortisol. Metode suara penyembuhan versi saya. Teman-teman, sekarang saya akan ceritakan metode saya yang didasarkan pada rekomendasi Dr. Puleo. Metode ini bekerja untuk saya dan juga akan bekerja untuk kalian jika kalian memutuskan untuk mempraktikannya. Dr. Puleo merekomendasikan mencampur nada frekuensi dengan suara alam. Selain itu, terapi suara alam adalah yang paling kuat di antara semuanya.
Yang saya lakukan adalah mencampur frekuensi cakra spesifik dengan suara hujan, petir, ombak laut, kicau burung, dan angin. Nada bergetar sangat lembut di latar belakang, tidak perlu keras, dan saya memakai earphone, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. 528 Hz adalah frekuensi favorit saya yang bekerja paling kuat untuk saya. Dan jika kalian mempraktikannya, itu juga akan bekerja untuk kalian. Sebelum saya memutar suara, saya harus memberikan peringatan. Ada banyak frekuensi yang beredar di internet. Sayangnya, ketika saya menganalisisnya dengan alat pengukur spektrum audio saya menyadari bahwa mayoritas besar tidak menggunakan getaran yang benar. Mereka hanya memutar musik New Age dengan beberapa visual yang menarik dan menampilkan frekuensi di layar. Saya ingin meyakinkan kalian bahwa nada latar saya benar-benar sesuai dengan yang disebutkan. Dan dalam video ini, frekuensinya adalah 528 Hz. Nada ini diputar dengan lembut di latar belakang yang dicampur dengan suara alam. Di sini saya akan memberikan kalian teaser suara berdurasi 2 menit. Suara ini menampilkan suara hujan dan petir. Namun saya juga memiliki video anti-stres lain dengan frekuensi 528 Hz. Video tersebut berisi berbagai suara alam seperti ombak laut, angin, kicau burung, dan lain-lain. Durasi video itu adalah 1 jam. Saya akan memberikan linknya saat video saya berikutnya dirilis. Saya perlu menyiapkan video suara berdurasi 1 jam dan menyertakan linknya di video saya berikutnya. Inilah suaranya. Oh ya, ngomong-ngomong jangan lupa untuk menonton teaser video selanjutnya ya, dengan rahasia kesehatan terbesar saya. Teaser akan diputar di akhir video ini, tepat setelah suara selesai. Selamat menikmati! Oke teman-teman, itu saja video untuk hari ini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya kalau kalian ingin tahu video-video saya yang berikutnya. Oke guys, terima kasih. See you. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih.